يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk beriman pada adanya neraka sebagai tempat kembali yang paling buruk. Neraka diciptakan bagi mereka yang tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu melakukan perbuatan maksiat di dalamnya. Para pendosa akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas, di mana semua perbuatan buruk yang mereka lakukan selama di dunia akan mendapatkan balasannya. Setiap orang pasti mengharapkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, nasib seseorang di akhirat kelak, baik atau buruk, bergantung pada amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada beberapa golongan manusia yang diharamkan disentuh oleh api neraka, sebagaimana di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya disentuh api neraka?" Para sahabat berkata, "Mau wahai Rasulullah." Dan beliau menjawab, "Orang yang hayyin, layyin, qorib, sahal." Hadis riwayah Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal yang kelak tidak akan disentuh oleh api neraka? Yang pertama, orang yang hayyin. Hayyin adalah seseorang yang tidak mudah mengutuk atau melaknat dan jiwanya selalu dalam ketenangan. Orang yang hayyin memiliki kedamaian dan ketenangan baik secara lahir maupun batin. Mereka tidak mudah marah dan selalu bertindak dengan penuh pertimbangan. Golongan orang yang hayyin memiliki sifat tenang dan berwibawa. Mereka tidak labil dan mampu mengendalikan emosi mereka karena pemahaman agama yang mendalam. Selain itu, sifat lain dari orang yang hayyin adalah mereka tidak mudah tergesa-gesa, tidak mudah mempercayai berita yang diterima, dan sulit menerima berita buruk atau fitnah dari manusia. Orang yang memiliki sifat hayyin seperti ini tidak akan terkena siksa api neraka. Kedua, orang yang layyin. Layyin adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan bagi sesama umat manusia. Golongan orang yang layyin memiliki sifat lembut dan santun dalam perbuatan dan ucapannya. Mereka tidak kasar dan segala hal teratur dengan baik. Ciri khas orang yang layyin adalah mereka tidak suka memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Golongan orang layyin adalah orang yang lembut, penuh kasih sayang, tidak pernah kasar atau marah-marah kepada sesama muslim tanpa alasan yang syar'i. Orang yang layyin juga lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan bagi sesama manusia. Ketiga, orang yang qorib. Qorib adalah orang yang ramah dan mudah diajak bicara, serta memiliki sifat pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan orang qorib selalu menyambut dengan senyuman saat bertemu dengan orang lain dan tidak pernah lupa memberi salam.
Mereka mudah bergaul dan menjalani hubungan silaturahmi dan ukhuwah dengan sesama umat muslim. Orang yang selalu ramah dan menyebarkan senyuman hangat seperti ini akan mencegah api neraka untuk menyentuh jasadnya. Keempat, orang yang sahal. Sahal adalah orang yang tidak suka mempersulit segala sesuatu, suka menolong dan selalu menawarkan solusi dalam menghadapi masalah. Tipe orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan teladan dan pemimpin yang bekerja untuk melayani masyarakat. Orang sahal juga termasuk orang yang baik hati, karena mereka selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar dan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Golongan orang ini tidak suka berbelit-belit, sehingga tidak membuat orang lain menjauh ketika berinteraksi dengan mereka. Orang sahal selalu penuh pengabdian dan bisa dijadikan contoh bahwa kita seharusnya peduli dengan urusan orang lain. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian, sebagai umat Muslim, kita harus berupaya menjadi orang yang hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Dengan memiliki sifat-sifat ini, kita dapat menjauhkan diri dari siksaan api neraka di akhirat dan memperoleh keberkahan serta kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.